Ini sudah hampir setengah musim berjalan ya. Hampir setengah musim berjalan, minggu depan adalah hari kemerdekaan kita, memperingati kemerdekaan kita yang 76 gitu kan. Tapi di sini gue nggak ingin membahas tentang kemerdekaan ya, karena gue sendiri itu cinta tanah air, tapi kalau misalnya dikasih cewek Jepang tetap syahdu seperti itu. Nah, yang ingin gue bahas adalah salah satu anime yang paling populer musim ini, yang dimana gue mendapatkan sedikit informasi dari fanspage Otaku Anime Indonesia, bahwasanya anime Tanmoshi atau Tantei wa Mushinderu terus mengalami penurunan skor di My Anime List gitu. Gue udah nonton sampai episode 5 kalau nggak salah ya, 6 atau 5 gitu. Cuman kalau nggak salah 5 sih ya. Cuma di sini adalah ya ingin gue bahas tuh adalah kenapa terjadi penurunan gitu. Gue sudah bahas dari awal gitu, dari review gue yang mana ya videonya ya. Tadi masih ngebahas Comicast. Ya gak usah dicari lah ya, ntar lu cari sendiri aja. Dari awal gitu kan, dari awal nih. Aduh, berapa kali gue ngomong dari awal nih kan. Udah gue bahas, ini anime cuman pure jualan waifu, gak ada yang lain lagi. Jadi kalau misalnya lu nonton anime ini karena suka siesta aja, itu nggak masalah. Kalau lu nonton anime ini karena nyari waifu baru, nggak masalah. Kalau lu nonton anime itu gara-gara karakter-karakter yang imut-imut dan jadi cantik, ini it's no problem. Emang itu yang dijual di ini anime. Gue ngeliat kalau anime itu jualan story yang bagus, plot yang mengagumkan, cerita yang dark, drama yang dramatisir gitu kan, plot twist yang bisa bikin lo ngangak-ngangak lalu teriaklah segar, nggak ada. Pada dasarnya nih anime memang pure jualan waifu. Lalu apa saja sih yang membuat skornya turun? Menurut gue adalah di judulnya sendiri, Tantei wa Mushinderu gitu kan, dari judulnya udah jelas kan. The Detective Already Die gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah judulnya ini nggak cocok banget sama apa yang sudah ditonton oleh mungkin sebagian besar oleh kalian itu kan. Gue juga sudah bisa menyadari kan, pertama adalah seiyunya kaku. Jujur-jujuran aja nih, seiyunya kaku gitu kan. Lalu yang kedua, cuman jualan episode awalnya doang yang dibikin bagus. Animasi sisanya biasa saja seperti itu. Gak seperti episode pertama yang mencapai hampir 1 jam tersebut, itu emang punya kualitas yang lebih bagus. Tapi kedepannya biasa saja, kayak buatan dari studio H-Beat ataupun Lerse. Menurut gue Nine Project itu jauh lebih bagus untuk menganimasikan setiap detail, setiap episode gitu kan. Di ini gue jujur banget nih. Nah, lalu berikutnya apa lagi? Seperti animenya itu boring. Nah, ini jelas banget ini kan. Sebenarnya apa yang sih ya lu cari dari anime dengan kata detektif ya kan? Kata detektif itu pure lu harus ngebahas misteri gitu, bos. Semua anime yang pakai kata-kata detektif itu ada misterinya, bos. Detektif Conan, detektif Kindaichi, ya lalu detektif Milky Holmes, itu semuanya misteri, bos. Ada yang dicari gitu kan. Bahkan aja anime yang judulnya aja cuman es krim doang. Oh, tahu nggak lu anime judul es krim? Gak tahu kan? Wibu apaan lu? Gak tahu anime dengan judul es krim? Gue ngebahas tentang anime yang ceweknya itu cuma suka bilang watashi wa kinarimasu, lalu cowoknya itu bilang mendoksai itu. Seperti itu. Tahu nggak apa? Oreki lah, bos. Oreki Jotaro. Nah, seperti bukan Jotaro, Oreki Jotaro. Nah, enggak. Jadi itu anime Hyoka atau es krim yang gue maksud itu jauh lebih jelas, biarpun mereka nggak mengusung tema misteri yang begitu dalam gitu kan. Tema misteri Hyoka tuh cuman berkisar di antara sekolahan, dan itu plot mereka mengagumkan. Sedangkan Tanmoshi yang punya banyak sekali plot misteri seperti mutan lah, seperti organisasi lah, itu enggak dibahas sama sekali, enggak dibikin plotnya gitu. Jadinya apa? Kita setiap episode tuh hanya bisa ngeliatin siesta chicken nugget. Bukan bang, siesta tuh merek pengaman. Nah, seperti itu ya. Akhirnya adalah apa? Akhirnya kita tuh dapat nonton anime itu dengan alasan yang sebenarnya alasan terlalu fetish banget gitu kan, alasan terlalu maniak banget. Itu apa? Waifu. Tapi jujur aja sih, dari plot yang bagus dan cerita waifu yang mengagumkan ini, pasti ya tahun depan juga dilupain sih. Cuman ya untuk tahun ini mereka itu benar-benar bisa memberikan waifu yang emang dicari oleh para wibu gitu kan. Gue hanya ingin mengatakan ya, anime seperti ini tuh setiap musim ada. Jadi kalau lo mengatakan hal yang paling menjijikkan seperti sejaman sekarang nggak ada anime bagus, itu karena lu itu goblok, itu doang tuh. Lu berani mengatakan anime zaman sekarang nggak ada anime bagus, itu karena lu goblok. Udah gitu aja. Gue capek dengerin kata-kata itu. Padahal gue selalu sering
merekomendasikan anime-anime bagus setiap tahun. Cuma nggak lu tonton, satu, alasan grafis, dua, alasan genre, ketiga, gak ada waifunya gitu kan. Yang lu tonton anime ada waifunya tapi lu jelek-jelekin. Nah itu parahnya wibu zaman now gitu. Wibu zaman itu juga gitu sih. Tapi ya, gue nggak habis thinking, batang gue tambah basah, dan semuanya tuh menjadi tidak nikmat lagi seperti itu. Ya oke lah. Itu aja sih yang bisa gue bacotin di video kali ini ya. Semakin basah, semakin kimochi. Seperti itu yang bisa kita pahami di masa pandemi dan PPKM yang berjilid-jilid ini gitu kan. Udah kayak demo aja berjilid-jilid gitu kan. Lele. Jadi itu aja yang bisa gue cabotin dan gue basahin di video kali ini. Terima kasih telah mampir, biarpun gue nggak tahu lu mampir karena apa, atau karena kena clickbait, atau karena lu ini kurang ganteng kayak gue gitu kan. Tapi nggak masalah, mari kita bacotin bersama, mari kita roasting bersama, mari kita tersenyum bersama, dan sampai ketemu di video gue yang lainnya. Gue Afra Starlight, dan see you next time. Wallpaper gue ini siapa ya namanya? Cakep anjir. Ternyata kecil. Capek lah.